undang-undang perlindungan anak ini seringkali digunakan untuk mempidanakan para guru-guru yang melakukan aktivitas pendidikannya di lingkungan sekolah. Undang-undang perlindungan anak ini juga apa istilahnya? Semacam jebakan bagi guru. Selamat datang di Gelas Kosong. Makna gelas kosong adalah kita harus mengisi kehidupan kita dalam keseharian diisi dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Pada edisi perdana ini kita akan membahas mengenai hak hukum atau perlindungan hukum bagi para guru. Sejatinya guru adalah manusia yang bebas berekspresi untuk tujuan pendidikan mendidik anak bangsa. Kemudian siswa juga berharap menemukan guru yang bahagia agar mendapat rangsangan. Biar siswa ini merasa bahagia, merasa senang datang ke sekolah dan belajar. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu praktisi hukum yang ada di Toli-Toli yang panjang lebar akan menjelaskan dan membahas apa-apa saja yang menjadi hak-hak bagi tenaga pendidik. Bung Irfan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Jo. Ya, ada fakta menarik yang kira-kira penting untuk kita diskusikan. Ya. Apalagi sekarang ini situasinya dengan kebijakan pemerintah, siswa diwajibkan untuk bertatap muka setelah kurang lebih 2 tahun itu belajar menggunakan online. Nah, guru atau tenaga pendidik ini masih beradaptasi dengan situasi psikologi para siswa. Namun untuk lebih awal penting kiranya untuk diberikan informasi kepada masyarakat bahwa apa-apa saja menjadi hak guru dalam aktivitasnya sebagai tenaga pendidik dan tenaga pengajar. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal guru itu regulasi yang mengatur adalah Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di situ diatur soal hak dan kewajiban guru. Nah, kalau kita mau bicara soal hak, tentu hak-hak guru banyak. Hak mendapatkan bisa mengembangkan karir diantaranya, kemudian hak mendapatkan perlindungan di dalam melakukan aktivitas pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di situ juga di undang-undang itu juga diatur soal kewajiban guru. Nah, sekira begitu. Ya, jadi ada fakta seperti ini bahwa sejatinya guru itu memiliki 2 fungsi. Ya. Pertama dia sebagai pendidik, kedua dia sebagai pengajar. Nah, dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, guru ini kayaknya enggan untuk menggunakan fungsinya sebagai pendidik. Karena kita ketahui bersama bahwa definisi pengajar itu adalah profesi, pendidik untuk membina akhlak dan lain sebagainya. Nah, ada kendala dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Nah, kira-kira bagaimana untuk guru biar dia kembali memfungsikan dirinya sebagai tenaga pendidik atau pengajar yang tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak khusus mengenai hak anak terhadap hukum. Ya, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang guru dan dosen itu adalah 2 undang-undang yang berbeda yang mengatur hal-hal yang berbeda, tetapi punya titik keterkaitan, titik singgung di soal hak-hak anak. Misalnya, anak tidak boleh didiskriminasi, anak tidak boleh mendapat perlakuan sewenang-wenang, kemudian tidak boleh diperlakukan secara
jahat begitu kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, sementara di Undang-Undang tentang guru dan dosen itu mengatur soal hak dan kewajiban guru. Nah, titik singgungnya di mana? Undang-Undang Perlindungan Anak ini seringkali digunakan untuk mempidanakan para guru-guru yang melakukan aktivitas pendidikannya di lingkungan sekolah. Nah, misalnya ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru itu yang dinilai oleh siswa maupun orang tua siswa siswa atau orang tua siswa ini menilai bahwa guru telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Misalnya guru melakukan tindakan cubit kepada siswa, melakukan penjeweran telinga misalnya. Ya. Nah, hal-hal ini yang kemudian yang dianggap oleh orang tua siswa adalah pelanggaran hukum, melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara menurut guru itu adalah bagian dari kaidah pendidikan. Itu masih dalam hal yang wajar, yang masih sebatas ranahnya pendidikan. Nah, begitu. Ya, ini memang yang menjadi soal sebenarnya. Jadi, kenapa guru itu tidak lagi memfungsikan dirinya sebagai pendidik? Karena ada kekhawatiran ketika dia memberikan sanksi kepada siswa, maka dia akan dilaporkan dengan delik Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, sementara di dalam undang-undang mengenai guru dan dosen itu sangat tegas dijelaskan bahwa guru boleh memberikan sanksi ketika siswa itu melakukan pelanggaran. Nah, kira-kira apa yang bisa menyelamatkan guru dari jeratan Undang-Undang Perlindungan Anak? Memang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu, Undang-Undang 14 tahun 2005 diatur soal hak-hak guru. Di antaranya adalah hak memberikan penilaian terhadap siswa, sekaligus memberikan sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, tapi kemudian sanksi itu tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini masuk Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak boleh juga melanggar kode etik dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak selalu menjadi alat untuk mempidanakan atau mengkriminalisasikan guru. Nah, perlu ada kesamaan pandangan atau persepsi antara guru dan orang tua siswa di dalam melihat bagaimana sebenarnya cara untuk mendidik anak di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalau misalnya guru melakukan tindakan cubit terhadap anak, melakukan penjeweran atau biasanya menggunting rambut anak, itu kalau menurut guru itu masih sebatas wajar, masih masuk kaidah pendidikan. Tetapi menurut orang tua siswa ini adalah bukan mendidik lagi, tetapi sudah melakukan pelanggaran hukum. Nah, makanya di sini ada persamaan persepsi melihat bagaimana sebenarnya cara mendidik yang ideal di dalam lingkungan sekolah itu. Makanya untuk meminimalisir adanya ruang-ruang hukum yang bisa dijerat kepada guru-guru ini di dalam melakukan aktivitasnya, perlu ada kesamaan persepsi dulu antara orang tua siswa dan kemudian para guru, begitu. Berarti intinya adalah harus guru dengan orang tua sering intens komunikasi. Kan begini, guru itu adalah orang tua kedua bagi anak dalam keseharian. Nah, kemudian kedua, bahwa orang tua dalam kurang lebih 6 jam itu memberikan kewenangan kapasitas dia sebagai orang tua kepada guru dalam rangka mendidik, dalam rangka mengajar. Nah, ini kan memang penting untuk ada kesamaan persepsi. Berarti dalam hal ini orang tua siswa itu penting diberikan semacam pemahaman hukum. Apakah harus ada keterlibatan pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada orang tua agar guru bisa berekspresi lebih luas lagi dalam aktivitasnya sebagai pendidik atau pengajar? Ya, di dalam Undang-Undang 14 itu diatur soal hak guru
diantaranya adalah guru ini berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, termasuk masyarakat, termasuk organisasi profesi dan satuan pendidikan. Nah, artinya apa? Bahwa guru ini tidak hanya dia harus dilindungi oleh pemerintah. Kalau dibilang bahwa apakah pemerintah harusnya melakukan pencerahan terhadap orang-orang tua siswa, ya harus, karena itu adalah hak daripada guru. Karena memang guru dilindungi hak-haknya, hak dalam aktivitasnya itu, termasuk mendapat perlindungan dari masyarakat. Nah, sementara yang jadi dalam tanda kutip lawannya adalah masyarakat itu sendiri, dalam hal ini orang tua siswa yang sering kemudian terjadi ketidaksepahaman dengan guru di dalam melakukan pendidikan terhadap anak. Ya, memang kan sekarang ini fenomenanya ini agak berubah. Nah, beda kayak dulu kita masih zaman sekolah, ketika guru kita memberikan sanksi misalnya pukulan, ketika kita lapor ke orang tua, bukan orang tua komplain ke guru, tapi justru kita yang diberi sanksi lagi kepada orang tua biar tidak melawan guru. Ya. Nah, memang Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga istilahnya semacam jebakan bagi guru. Maka memang sangat penting untuk guru memahami benar batas-batas mana dia melakukan proses pendidikan lalu memberi sanksi. Nah, kira-kira misalnya apakah guru juga punya ini idealnya ya. Idealnya kalau dalam proses mendidik, apakah guru juga dibenarkan untuk memukul siswa tapi dalam rangka mendidik? Ya. Nah, tentu ada batasan-batasan tertentu, ada level-levelnya. Makanya kemudian ini juga menjadi penting untuk menjadi catatan APH, aparat penegak hukum. Nah, bila mana nanti kemudian ada orang-orang tua siswa atau siswa itu sendiri yang melapor secara pidana, melaporkan oknum-oknum guru misalnya yang diduga melakukan tindak pidana pemukulan, tentu APH juga harus berperan aktif. Sampai sejauh mana dalam rangka proteksi ya? Proteksi. Sampai sejauh mana laporan itu kemudian yang dilaporkan itu oleh orang tua siswa, dia harus memeriksa, APH ini harus memeriksa, harus berperan aktif. Apakah memang ini wajar untuk ditindaklanjuti, ataukah hanya upaya guru untuk mendidik sang anak misalnya? Nah, kalau Pak Juanda bilang tadi, kalau paradigma guru dulu itu paradigma orang tua siswa termasuk, kalau misalnya anak dipukul, justru kalau anak ini melapor ke orang tua justru marah kita. Ya. Saya kira Pak Juanda, saya juga adalah produk guru tahun 90-an. Ya. Nah, itu juga kita rasakan bersama-sama. Nah, hasilnya saya kira memang agak berbeda dengan paradigma yang terjadi saat ini, di mana sedikit-sedikit main lapor. Padahal tujuan guru mungkin untuk mendidik sang anak, karena pendidikan sejatinya adalah memberikan contoh perilaku yang baik, moral, di situ juga ada dimensi akhlak dan seterusnya. Sementara kalau misalnya terus terjadi kriminalisasi terhadap guru, nah, saya khawatir guru-guru ini jadinya nanti jadi malas-malasan, ya, apatis. Jadi apatis atau dia takut bahkan untuk melakukan pendidikan terhadap anak. Yang ada hanya transformasi ilmu saja. Ya, posisinya sebagai pengajar. Pengajar saja. Yang penting saya sudah sampaikan ilmunya, terserah kau mau jadi apa, saya tidak pusing. Karena kalau saya bertindak lebih jauh untuk mendidik anak-anak ini, dikhawatirkan saya dilapor lagi. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita semua. Fungsi sanksinya tidak ada. Jadi sanksinya tidak ada. Kemungkinan besar siswa ini melawan guru secara fisik. Ya. Nah, apakah penting juga aparat penegak hukum ini melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak di sekolah-sekolah? Ya, saya kira itu penting dan saya kira sudah dilakukan. Nah, tinggal kemudian apakah memang sudah terjadi kesepahaman antara orang tua siswa dan guru dalam melihat cara mendidik anak di dalam lingkungan sekolah, kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Nah, karena
guru dan orang tua siswa ini berbeda cara pandangnya dalam melihat undang-undang perlindungan anak dikaitkan dengan aktivitas pendidikan di dalam lingkungan sekolah. Itu tadi, kalau misalnya guru melakukan pendidikan ada tindakan-tindakan yang agak tanda kutip agak keras, itu dinilai oleh orang tua siswa adalah pelanggaran hukum atau pelanggaran Ya. HAM. Makanya perlu ada pemahaman persepsi dulu. Kita harus satukan persepsi antara guru dan orang tua siswa dulu. Bagaimana sejatinya mendidik anak di dalam lingkungan sekolah ini? Apakah mencubit misalnya atau menjewer telinga misalnya adalah bagian pada pendidikan, atau itu justru adalah pelanggaran hukum? Ini harus diseragamkan, harus clear dulu. Nah, maksudnya kan ini saya menangkap harus ada sepemahaman persepsi. Apakah sepemahaman persepsi itu harus dibuatkan semacam kontrak tertulis antara orang tua siswa dan guru. Ketika misalnya di awal masuk sekolah, orang tua menandatangani satu perjanjian bahwa menyerahkan secara penuh hak guru untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak, berikut dengan ketika siswa melakukan pelanggaran ada sanksi-sanksi yang diberikan oleh guru. Apakah penting itu untuk dibuat? Saya kira itu penting. Nah, misalnya ketika akan dimulai tahun ajaran baru, nah kumpul dulu, bertemu dulu antara orang tua siswa dan para guru untuk membahas soal itu. Teknisnya apakah semacam MOU atau kontrak, yang jelas satu persepsi dulu di dalam melihat. Ini kan mirip-mirip dengan konsep Magna Carta. Iya, soal kontraktual sosial itu. Enggak apa-apa, saya sepakat. Dan memang kalau idealnya harusnya seperti itu dilakukan. Nah, tentunya harus ada rumusan hukumnya. Ya. Maka menurut saya di sisi inilah pemerintah harus melibatkan diri. Nah, cuma ini ada persoalan lagi. Persoalannya apakah pemerintah secara serius mau mengurusi hal-hal yang kira-kira ini bukan sepele, tapi menurut saya ini hal yang krusial. Di beberapa tempat saya diskusi dengan guru-guru, persoalannya cuma satu, bahwa mereka apatis menjadi pendidik. Mereka hanya transformasi ilmu, dia memenuhi hak dan kewajibannya hanya sebagai guru karena takut melangkah lebih jauh. Nah, terus apakah para siswa ini juga harus diberikan pemahaman soal hak-hak guru dalam lingkungan sekolah? Iya, sama saja, orang tua siswa dan siswa juga harusnya diberikan pemahaman batas-batas mana yang boleh dilakukan di dalam lingkungan sekolah, yang tentunya disesuaikan dengan konteks peraturan perundang-undangan, dan batas-batas mana yang tidak boleh dilanggar. Nah, sehingga ini mudah dideteksi kemudian ketika misalnya ada terjadi tindakan-tindakan yang misalnya terjadi bentrok pemahaman tadi antara guru dan siswa, antara guru dan siswa dan orang tua siswa. Ketika terjadi perbedaan pandangan itu, kembali ke kesepakatan awal tadi bahwa hal ini rupanya misalnya adalah bukan pelanggaran, atau hal ini merupakan pelanggaran. Nah, ini disepakati dulu, karena menurut saya kalau ini tidak dibicarakan lebih jauh, saya khawatir tentu akan terus terjadi masalah-masalah seperti ini. Misalnya kriminalisasi guru dilaporkan, atau guru bahkan melapor siswa, karena kan banyak juga terjadi siswa pukul guru. Ada juga terjadi itu. Nah, untuk menghindari atau minimal dia meminimalisir persoalan-persoalan itu, ya duduk bersama dulu, satukan persepsi dulu, yang mana sebenarnya batas-batas yang boleh dilakukan oleh guru dan yang mana yang tidak boleh dilakukan. Itu dulu. Berarti ini erat kaitannya dengan pembinaan karakter ya? Pembinaan karakter. Nah, memang pendidikan kita hari ini, pendidikan karakter itu sudah agak ditinggalkan. Padahal sesungguhnya pendidikan karakter ini menentukan sikap bagaimana murid itu memposisikan dirinya sebagai seorang murid. Nah, guru juga meski dia melakukan pengajaran tentang pendidikan karakter, tentunya
dia juga harus mentransformasi bahwa karakternya adalah seperti ini. Nah, artinya sekolah ini menurut saya adalah miniatur negara. Urusan-urusan negara ini kan contohnya ada di lingkungan sekolah. Nah, terus kira-kira saran-saran apa yang menguntungkan guru dalam aktivitasnya, kemudian menguntungkan siswa dalam menerima pembelajaran, dan menguntungkan orang tua dalam hal kesuksesan anaknya bersekolah. Nah, sekira kita kembali ke regulasi yang ada. Kita ke Undang-Undang 14 tahun 2005 misalnya, mengacu ke situ saja. Misal kalau kita misalnya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalau undang-undang ini dijalankan dengan baik, saya kira tidak ada masalah. Karena di situ kewajiban apa yang menjadi hak guru, apa yang menjadi kewajiban guru. Nah, perlu juga disimak atau dipelajari untuk siswa-siswa ini dan orang tua siswa. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional di situ mengatur apa tujuan pendidikan itu sejatinya. Untuk menciptakan generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa misalnya. Nah, ini kalau ini dipahami betul-betul, saya kira tidak ada masalah. Atau setidaknya dia memperkecil masalah. Memperkecil masalah. Ya. Barangkali juga di setiap dinding sekolah, di situ ditulis besar-besar, hak guru seperti ini, hak siswa seperti ini. Ya tentunya kan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan etika yang sekiranya harus dipatuhi setiap orang yang ada di lingkungan sekolah. Nah, Ini kita anggap santai saja ini. Tapi pembicaraan kita ini mudah-mudahan menjadi edukasi bagi orang tua, bagi siswa yang menonton video ini, dan juga terutama bagi guru, biar guru tidak lagi segan menjalankan fungsinya sebagai seorang guru. Ya. Nah, artinya kalau dia menjalankan fungsinya sebagai seorang guru dan seorang pendidik, maka segala resiko-resiko dia harus pahami. Ya. Tentunya guru juga pikirannya adalah bagaimana anak didiknya ini bisa sukses. Tentunya suksesnya adalah sukses sesuai dengan karakternya, tidak memaksakan karakter guru itu ditempatkan kepada anak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya biasanya ditanya oleh beberapa guru itu yang mengeluhkan soal banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru dalam aktivitas pendidikan. Nah, tapi kan ada juga sebenarnya kasus hukum. Ya. Kalau saya tidak salah di Jawa itu guru yang kemudian menggunduli siswanya. Ya, itu menarik itu pemberitaannya. Menggunduli siswa. Nah, guru ini kemudian dilapor. Nah, di sini kan terjadi perbedaan terhadap persepsi pendidikan itu tadi. Nah, guru menganggap bahwa ini adalah bentuk pendidikan. Mencukur rambut siswa misalnya adalah bentuk pendidikan dari saya, sehingga diharapkan anak ini bisa baik. Ya. Karena misalnya anak ini bandel dan seterusnya. Nah, tetapi orang tua siswa menganggap ini keterlaluan. Ini tidak boleh dibiarkan dan harus diselesaikan. Berarti standarnya ukuran kerapian ya? Ya, saya kira. Ya. Jadi kemudian ini bergulir dan sudah ada putusan pengadilan tingkat pertama, dihukum 3 bulan dan 6 bulan masa percobaan. Tetapi kemudian di tingkatan kasasi justru guru ini dibebaskan. Ya. Karena pertimbangan Mahkamah Agung adalah bahwa guru tidak boleh dipidana di dalam menjalankan aktivitasnya di sekolah. Iya. Nah, memang tujuan video ini kita buat biar ini mensupport para guru, jadi tidak segan-segan lagi untuk memfungsikan dirinya sebagai pendidik. Ya. Dan juga memberikan informasi kepada para siswa bahwa kau itu adalah anak didik. Jadi harus patuh terhadap seluruh aturan-aturan yang ada di sekolah sepanjang sekolah itu tidak memperlakukan
diskriminasi, Ya. misalnya membeda-bedakan warna kulit, agama dan lain sebagainya. Nah, tentunya harapan utamanya para guru ini membuat anak bangsa ini bisa maju. Ketika guru dibatasi, maka menurut saya ada pembatasan juga terhadap kemajuan dan perkembangan negara. Nah, tentu harapan kita guru-guru ini dengan banyaknya persoalan-persoalan hukum yang menimpa guru. Nah, harapan kita guru ini tidak perlu membatasi diri di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ya dilaksanakan saja. Tetap pada fungsi utamanya dalam memberikan pendidikan terhadap siswa. Jangan kemudian undang-undang perlindungan anak ini menjadi momok yang menakutkan bagi guru. Nah, karena itu kan kasuistik sifatnya. Ya. Walaupun misalnya banyak terjadi. Tapi harapan kita tentunya guru ini tetap semangat untuk memberikan pendidikan. Nah, tinggal kita menyatukan persepsi tadi bahwa siswa juga jangan sedikit-sedikit main lapor. Ya. Padahal kan tujuan guru ini mungkin saja untuk kebaikan anak sendiri. Tapi guru juga sebaliknya, jangan juga keterlaluan memberikan balas dendam, sanksi terhadap anak, jangan balas dendam begitu mungkin. Nah, memang kan undang-undang melarang guru dalam memberikan sanksi pada konteks balas dendam. Ya sepanjang masih batas-batas kewajaran. Ya, saya kira. Nah, kemudian ini juga saya kira meski ini terlompat-lompat ya, ini kan diskusi kita meski santai tapi memiliki nilai pembelajaran. Nah, standar ukuran kerapian ini juga menjadi apa di negara kita ini menjadi masalah juga. Tidak ada definisi baku mengenai rapi. Misalnya apakah anak yang ada di sekolah itu rambutnya gondrong dikatakan tidak rapi, bajunya di luar dikatakan tidak rapi, atau seperti apa? Apakah ada definisi-definisi lain mengenai standar kerapian ini? Standar kerapian itu saya kira masing-masing negara berbeda. Kalau di zamannya saya sekolah dulu, standar kerapian baju harus di dalam. Di dalam. Kemudian rambut tidak boleh lewat telinga. Kuku tidak boleh panjang. Ya. Nah, itu pasti kena hukuman dari guru. Apakah digunting rambutnya, digunting secara tidak beraturan begitu, atau kalau baju di luar dicubit supaya dimasukkan. Nah, kalau istilahnya orang sini digunting keba-keba. Nah, menurut saya ini walaupun agak sedikit dalam tanda kutip sedikit kejam, tetapi itu sangat mendidik. Ya. Nah, kita jadi terlatih untuk berpakaian rapi, selalu rambut selalu teratur. Ya. Nah, saya kira begitu. Ya. Berarti standar kerapian ini kan menurut pandangan, tapi kita harus bersepakat bahwa kerapian untuk pendidikan di Indonesia adalah rambutnya pendek, kemudian kukunya tidak panjang, bajunya diisi di dalam. Nah, untuk ada tidak saran-saran untuk para penonton? Ya, kaitannya dengan dunia pendidikan itu tadi, khususnya soal diskriminasi pemidanaan soal fungsi-fungsi guru itu. Nah, saya kira harapan kita tentu sama lah, bahwa jangan lagi terjadi hal-hal begitu, khususnya di Tetoli. Nah, tidak boleh ada lagi kasus-kasus guru dipidana, guru dilaporkan, nah, hanya karena melakukan pendidikan terhadap anak siswa yang dinilai oleh orang tua siswa adalah pelanggaran hukum. Nah, tapi kemudian juga ada catatan untuk guru sendiri. Nah, karena guru juga banyak yang dilapor. Apakah itu dalam kaitannya dalam konteks melakukan pendidikan terhadap anak, atau bahkan lebih parah lagi melakukan misalnya minta maaf pencabulan terhadap anak, itu ada terjadi. Ya. Nah, itu juga fatal dan tidak boleh. Makanya menurut saya orang tua siswa juga berperan aktif di situ. Selain tadi pemerintah, organisasi profesi guru dan satuan pendidikan, orang tua siswa juga berperan aktif mengontrol anak. Nah, jangan juga semua urusan diserahkan di sekolah. Nah, dia sebagai orang tua justru lepas tanggung jawab.
Nah, nanti ketika ada masalah baru dia eh, apa? Lapor, Dia komplain. dia komplain, dia lapor si guru itu. Nah, harusnya dia ikut berperan aktif lah sebagai orang tua terhadap siswanya. Baik, mungkin ini penjelasan singkat dari diskusi kita bersama Bung Irfan. Nah, jadi ada adagium yang berada di sekitar kita bahwa pendidikan harus menyingkapkan kebenaran dan menyelamatkan umat manusia dari kesesatan. Karya Hodgson. Nah, jadi setelah kita mendengar, menyaksikan penjelasan hasil diskusi mengenai hak dan kewajiban seorang guru, kemudian apa yang harus dilakukan seorang guru, maka sampailah kita pada kesimpulan bahwa guru harus tetap semangat dalam memberikan pengajaran, pendidikan terhadap siswa, dan orang tua siswa juga harus patuh terhadap apa-apa saja yang menjadi kebijakan sekolah. Begitupun dengan siswanya itu sendiri harus taat terhadap aturan sekolah. Nah, sekian. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini untuk mendukung sepenuhnya